Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama Ambu Wina Fitriani. Adik-adik bisa manggil Ambu Wina. Ya, Ambu sebagai pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk kali ini Ambu akan menyampaikan mengenai budaya literasi. Ya, adik-adik tahu apa itu literasi? Tahu-tahu? Ya, pasti adik-adik sering mendengarkan ya, bahkan sering melakukan yang namanya kegiatan literasi. Namun, banyak sekali kekeliruan mengenai kegiatan atau pemahaman tentang literasi. Karena sejauh ini banyak sekali siswa-siswi yang memahami bahwa literasi itu hanya sebatas pada kegiatan membaca saja. Nah, untuk kali ini mudah-mudahan apa yang Ambu sampaikan bisa lebih mempertajam pemikiran kalian dan pengetahuan kalian mengenai literasi. Oh ya, pasti di sini adik-adik memiliki gaya belajar yang berbeda ya. Bagi yang memiliki gaya belajar yang audio, mungkin silakan disimak apa yang akan Ambu jelaskan. Bagi yang memiliki gaya belajar visual, bisa sambil disimak video Ambu ini, atau bagi adik-adik yang harus sambil mencatat, yuk siapkan buku dan pulpennya. Nah, adik-adik, literasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu literatus. Ya, silakan boleh dicatat, literatus, yang artinya orang yang belajar. Nah, itu secara bahasa. Orang yang belajar itu berarti orang yang mempelajari berbagai hal. Ya, belajarnya itu di mana? Apakah hanya di sekolah, di perpustakaan, atau harus dari buku pelajaran, atau harus melalui media yang lainnya? Ada yang bisa menjawab? Ya. Nah, betul adik-adik, yang namanya belajar itu bisa di mana saja, kapanpun, dan melalui media atau sumber apapun, selama itu diperoleh dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Adik-adik, yang namanya literasi itu bisa dilakukan di mana saja, misalnya di rumah dan di sekolah. Kalau di sekolah, adik-adik biasa melakukan literasi itu di perpustakaan, ya, identik dengan perpustakaan. Mengapa perpustakaan? Karena di perpustakaan itu banyak sekali sumber atau buku yang bisa adik-adik baca. Selain buku mata pelajaran, banyak juga ada novel, ada dongeng, dan ada kisah-kisah lainnya yang tentunya bisa dipelajari oleh adik-adik. Kemudian di kelas. Nah, ketika di kelas sebenarnya banyak sekali kegiatan literasinya. Misalnya, ketika bapak atau ibu guru meminta adik-adik untuk menyimak. Nah, berarti itu kegiatan literasinya dengan cara menyimak. Ketika bapak ibu guru meminta adik-adik untuk mencatat, berarti mengasah keterampilan menulisnya. Kemudian, ketika bapak atau ibu guru meminta adik-adik untuk mempresentasikan, menjawab, bertanya, nah berarti itu kemampuan berbicara adik-adik sedang diasah. Ya, mengapa diasah? Supaya lebih tajam, lebih kritis, dan cepat tanggap. Nah, kalau literasinya di rumah, sering nonton berita. Sering kan? Atau nonton sinetron saja? Ya, kalau nonton berita mungkin itu jarang ya, karena dari waktunya juga waktu-waktu tertentu. Nah, kalaupun ketika adik-adik menonton berita, ya kita sebut menonton. Mengapa? Karena identik dengan televisi, jadi menonton namanya ya. Nah, ketika menonton televisi, adik-adik ada berita, kemudian mendapatkan informasi. Dari informasi yang didapat menimbulkan pertanyaan.
Nah, ketika ada pertanyaan, kemudian adik-adik mencari jawaban. Nah, berarti pada saat itu terjadi kegiatan literasi, terjadi kegiatan belajar karena kemampuan berpikir adik-adik terasah. Gitu ya. Nah, misalnya, oh Ambu, saya hanya menonton televisi sinetron begitu ya, atau drama Korea, atau film action, atau film yang lainnya. Nah, sebenarnya di sana juga adik-adik dapat melakukan literasi ya. Adik-adik bisa memahami alur ceritanya, memahami gaya bahasanya, dan memahami yang lainnya. Mengapa Ambu jelaskan bahwa ketika kalian menonton televisi itu termasuk kegiatan literasi? Karena di sana ada proses berpikir. Nah, proses berpikir, ada sebuah pertanyaan atau banyak sekali pertanyaan yang timbul dalam benak adik-adik sehingga kemampuan berpikirnya semakin terasah dan semakin tajam. Nah, maka apabila sudah demikian, adik-adik bisa disebut sebagai siswa yang kritis dan cepat tanggap. Nah, yang lebih seringnya dan lebih mudah sebenarnya literasi itu dilakukan dengan literasi digital. Adik-adik pasti sering buka blog atau website ya menggunakan gawai. Gawai itu apa ya? Handphone? Ya bener, handphone kalian itu di sana menjadi sumber literasi. Buka berita, ya buka informasi yang adik-adik butuhkan melalui blog, melalui website ataupun yang lainnya. Nah, itu juga sebagai kegiatan literasi. Atau adik-adik misalnya unduh video ya di YouTube misalnya. Nah, itu juga sebagai kegiatan literasi adik-adik. Jadi ada teksnya, ada gambarnya, ada suaranya, ada yang terpisah dan ada juga yang disatukan. Nah, itu namanya literasi digital. Jadi sekarang sudah tidak ada alasan lagi kalau adik-adik misalnya melakukan kegiatan literasi atau tidak. Jawabannya tidak. Ketika ditanya mengapa, oh tidak ada bukunya. Oh, itu adalah jawaban yang salah. Karena literasi itu bisa dilakukan di mana saja, kapanpun, dan melalui berbagai media, baik buku, gawai, ataupun yang kalian kenal dengan sebutan handphone, dan sumber-sumber lainnya yang tentunya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, adik-adik, literasi juga memiliki tujuan dan manfaat. Yuk, simak tujuan dan manfaatnya. Baik adik-adik, sekarang Ambu akan menyimpulkannya bahwa sebenarnya secara substansi kegiatan literasi itu untuk mencapai 3 hal. Yang pertama pada aspek kognitif, ya, yang berhubungan dengan pengetahuan, kemampuan berpikir rasional, cepat tanggap, responsif, dan lain-lain. Nah, itu pada aspek kognitif. Ketika kalian menerima informasi, ya, kemudian kalian sering bertanya-tanya, ini kenapa kok informasinya begini? Ini kejadiannya di mana? Kapan? Siapa pelakunya? Misalnya begitu. Nah, berarti tujuan atau manfaat dari literasi itu sudah adik-adik dapatkan karena kemampuan berpikirnya itu sudah lebih baik dan lebih meningkat lagi. Kemudian dari segi afektif atau sikap, ini yang kedua ya, bahwa dengan kegiatan literasi mampu mengubah sikap kita menjadi jauh lebih baik. Misalnya, ketika adik-adik membaca sebuah novel yang isinya itu kisah percintaan misalnya ya. Adik-adik di sini sedang jatuh cinta, kemudian baca novel yang kisahnya kisah cinta. Nah, di sana pasti ada sisi baik dan sisi positifnya. Ketika masuk ke ranah kognitif, adik-adik berpikir mana yang baik, mana yang tidak, mana yang boleh diambil ya untuk dijadikan sebagai contoh. Bahkan
ada yang tidak mencontohkan yang baik. Nah, itu akan secara tidak langsung akan mengubah sikap kita. Baik buruknya sikap kita itu ada pengaruh dari apa yang kita baca, kita simak, dan apa yang kita dengarkan. Nah, kemudian yang ketiga pada aspek psikomotor atau ini pada aspek gerak ya. Nah, ketika adik-adik misalnya membaca ya, melakukan kegiatan literasi dengan membaca melalui gawai, misalnya cara membuat sesuatu, misalnya ya, adik-adik baca diterima oleh otak itu sebagai ranah kognitif, kemudian masuk ke ranah afektif, sikap ini mau membuatnya atau tidak, ketika membuat keputusan mau membuat. Nah, maka aspek psikomotorik ini akan timbul ya, atau akan muncul. Jadi adik-adik akan melakukan sesuatu atau sebuah karya sebagai gabungan dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tentunya ini sebagai hasil, sebagai produk dari kegiatan literasi. Nah, jika demikian adik-adik mendapatkan atau membuat sebuah karya, maka adik-adik bisa dikatakan telah berhasil melakukan kegiatan literasi. Baik adik-adik, bagaimana, sudah paham? Ya, kalau ada yang belum paham ya silakan bisa diputar ulang videonya, atau silakan bisa mencari informasi dari sumber yang lainnya. Nah, Ambu ingin memberikan pemahaman yang lebih jauh untuk kalian ya, dengan cara memberikan oleh-oleh ya. Mau oleh-oleh? Ya, oleh-olehnya itu Ambu minta kalian membuat resensi buku ya. Jadi tugas ini adik-adik supaya adik-adik lebih paham lagi ya. Adik-adik pasti pernah membaca buku, entah itu novel, komik, ataupun yang lainnya. Pokoknya buku apa saja yang sudah adik-adik baca sampai tuntas. Kalau misalnya bukunya dari bab 1 sampai bab 3 misalnya, berarti adik-adik harus sudah tuntas bacanya sampai bab 3 ya. Nah, kemudian adik-adik buat resensi buku. Nanti dikumpulkan. Yang paling bagus resensinya nanti dapat hadiah dari Ambu. Mau hadiah kan? Yuk, kerjakan tugasnya. Adik-adik, selamat mengerjakan tugasnya ya. Semangat membuat resensi buku. Nah, untuk kali ini Ambu cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan membuat kalian semakin bertanya-tanya ya, supaya lebih mencari lagi informasi tentang literasi. Ambu cukupkan sekian. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abu Lina, semoga kita semua bisa lebih giat lagi membaca bukunya karena buku adalah gudang ilmu. Seperti biasa lagi, setelah materi yang kita share tadi, kita istirahat dulu selama 15 menit dan see you di materi